perlengkapan BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Adapun presentasi ini merupakan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Nurfia Oktaviani Sensiah MKom. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, BPBD Kalimantan Barat mengelola kawasan perbatasan sepanjang 966 km dengan Malaysia. Ini merupakan garis perbatasan yang sangat panjang dan strategis, melintas 5 kabupaten yaitu Sablas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Yang kedua, ada tugas utama BPBD mencakup koordinasi pembangunan, pengawasan, dan layanan administratif perbatasan. Yang ketiga, ada pengelolaan perlengkapan sangat penting untuk mendukung operasional instansi. Yang keempat, pencatatan menggunakan 2 metode, yaitu manual, dokumentasi fisik, dan komputerisasi SPBD, BFD, dan e-katalog. Yang kelima, yaitu dokumen manual tetap menjadi bukti audit yang wajib sehingga masih digunakan. Di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini mengkaji sistem pencatatan manual perlengkapan di BPBD Kalimantan Barat, termasuk prosedur, jenis dokumen, cara pengendalian, dan kendala yang terjadi. Tujuannya adalah menjelaskan cara pencatatan dilakukan, mengidentifikasi dokumen yang digunakan, menilai pengendalian internal, menemukan masalah dalam administrasi, serta memberikan saran perbaikan agar pencatatan manual menjadi lebih efektif. Di sini ada profil Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. BPBD dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terkoordinasi. Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia, melintasi 5 kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Nah, di sini ada struktur BPBD, yaitu struktur organisasi BPBD diatur berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019 bagian yang mengenai perlengkapan berada di bawah seksi perencanaan keuangan dan aset yang bidang sekretariat. Yang perlu digarisbawahi adalah SDM pengelolaan perlengkapan hanya 2 pegawai. Pegawai pertama menangani perlengkapan inventaris dan kegiatan operasional, sedangkan pegawai kedua menangani barang pakai habis seperti ATK, alat tulis kantor. Keterbatasan SDM ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan perlengkapan yang optimal. Baik, di sini ada metode penelitian yang kami gunakan untuk mengumpulkan data-data yang kami butuhkan. Ada 4, yaitu wawancara. Yang pertama adalah wawancara. Kemarin kami sudah melakukan wawancara langsung dengan kepala badan bagian perlengkapan kepala bidang, yaitu Bapak Rio yang tadi ada di slide. Kemudian yaitu observasi lapangan, itu menganalisa secara langsung ke badan BPBD Kalimantan. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Kami mengambil beberapa foto yang mereka perkenankan atau yang mereka kasih
BPPD Provinsi Kalimantan Barat secara visual dan terstruktur. Nah, ini merupakan diagram aktiviti proses perencanaan kebutuhan barang yang pertama, yaitu mulai dari mengidentifikasi kebutuhan barang, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana kebutuhan tahunannya apa saja barang dibutuhkan, kemudian mengajukan usulan kepada BPPD. Itu nanti ke yang bersangkutan, misalnya ke kepala bidangnya, ketika mereka karyawan membutuhkan barang itu diajukan ke situ. Kemudian menyetujui dan menandatangani dokumen. Nanti kalau memang sudah menyetujui dan selesai menandatangani dokumen, tidak perlu merevisi rencana kebutuhan, langsung menyetujui dan menandatangani dokumen saja. Lanjut. Nah, di sini ada diagram untuk proses pengadaan dan penerimaan barang. Pertama, Kepala BPPD menerbitkan RFP atau permintaan penawaran. Nah, Kepala BPPD menerbitkan RFP, kemudian bagian vendor mengajukan penawaran harga ke Kepala BPPD. Jika ya, maka akan diterbitkan PO, lanjut ke bagian vendor melakukan pengiriman barang ke bagian pengurusan barang. Pengurus barang akan memeriksa barang apakah barang sesuai atau tidak. Jika barang sesuai, maka akan dibuatkan berita acara serah terima. Jika tidak, maka akan dikembalikan atau dikomplain. Nah, di pengajuan penawaran harga, jika penawarannya tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke bagian vendor untuk diajukan penawaran harga yang baru. Untuk activity diagram 3, proses distribusi barang. Nah, di sini unit pemohon akan mengajukan permintaan barang ke bagian pengurus barang. Jika pengurus barang akan memeriksa stok. Nah, jika stoknya ini ada, maka barangnya akan disiapkan dan akan dibuatkan BASP. Nah, jika tidak, maka bagian pengurusan barang akan menginformasikan kekurangan. Nah, jika barangnya tidak ada, maka akan dikembalikan. Contohnya ini dibuatkan pengajuan baru. Nah, ini kan sudah dibuatkannya nih. Iya, maka akan unit pemohon akan menerima barang dan akan menandatangani BASP. Nah, di sini bagian pengurusan barang akan mengupdate data inventaris yang sudah dikirim ke bagian unit pemohon tadi. Untuk activity diagram proses stok nama, Kepala BPPD membentuk tim stok opname. Nah, tim stok opnamenya melakukan penghitungan fisik barang, kemudian membandingkan dengan data sistem. Nah, jika datanya sesuai, maka akan dibuatkan laporan dan Kepala BPDB akan mengesahkan laporan tersebut. Nah, jika tidak, maka tim stok opname akan melakukan investigasi dan penyesuaian data, dan Kepala BPDB akan melakukan pengesahan laporannya juga. Nah, untuk activity diagram 5, proses penghapusan barang. Nah, di sini
Pengurus barang akan mengidentifikasi barang yang rusak dan mengajukan usulan penghapusan barang ke Kepala BPPD. Kemudian Kepala BPDB akan membentuk tim peneliti. Nah, tim penelitinya ini akan meneliti barang dan membuat BA pemusnahan barang tersebut. Nah nanti kan tim peneliti membuat barang pemusnahan. Nah, gubernurnya menyetujui ataupun kalau disetujui pemusnahan barang tersebut, maka akan diterbitkan SK penghapusan barang. Nah, penghapusannya akan dilakukan oleh pengurus barang, dan pengurus barang akan melakukan update data inventaris yang barang yang dihapus tadi. Nah, jika tidak maka barang yang ingin dihapus akan dikembalikan lagi ke si pengusul. Baik, berdasarkan analisa yang kami lakukan, ada beberapa permasalahan utama. Yang pertama itu mengenai aplikasi yang ada sering error dan lambat. Kemudian dokumennya manual, menumpuk dan sulit dicari. Kemudian yang ketiga yaitu hanya ada 2 pegawai perlengkapan, sedangkan beban kerjanya lebih tinggi. Kemudian yang keempat yaitu koordinasi dengan BKAD-nya rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kelima itu stock of time sering terlambat. Yang terakhir, banyaknya dokumen harus ditandatangani pejabat namun melewati proses yang cukup lama. Nah, ini merupakan pengolahan perlengkapan atau sistem berjalannya yang ada di BPPD Kalimantan Barat. Untuk yang gambar yang pertama itu merupakan SOP atau Standar Operational Procedure. Nah, ini gambar yang kami ambil, yang bisa diambil. Yang pertama itu ada SOP, yaitu Standar Operational Procedure-nya, yaitu pengadaan barang mulai dari pengeluaran sampai dengan pemusnahan barang. Ini alur-alurnya teman-teman, nggak kelihatan. Kemudian gambar yang kedua yaitu surat perintah pengeluaran atau pengeluaran dan penyaluran barang. Kemudian gambar yang ketiga itu bukti tagihan pembelian barang. Kemudian gambar yang keempat yaitu bukti penerimaan barang dan pengiriman barang setelah pembayaran barang. Kemudian yang ini yaitu bukti berita acara serah terima barang. Misalnya barangnya udah nyampe, nah mereka membuat berita acara serah terima barang. Kan tadi ada prosesnya dari mulai pengeluaran barang, pembayaran, kemudian notanya. Kemudian yang ini merupakan bukti dokumen permintaan barang dari karyawan kepada bagian pengelolaan perlengkapan. Misalnya saya salah satu karyawan yang ada di BPPD memerlukan 1 unit laptop. Nah, di sini saya mengajukan surat kepada bagian perlengkapan, misalnya bagian gudang, bahwa saya memerlukan 1 unit laptop, nanti bakal dikeluarkan begitu. Kemudian ini merupakan dokumentasi pemusnahan barang yang ada rusak berat dengan cara pembakaran. Ini merupakan foto dokumentasinya. Kemudian setelah pembakaran barangnya, nanti dibuatlah berita acara pemusnahan barangnya seperti ini. Nah, teman-teman, kesimpulannya pencatatan di BPPD Provinsi Kalimantan Barat ini tidak seluruhnya dilakukan secara manual, khususnya pada pengelolaan barang atau perlengkapan. Digunakan kombinasi pencatatan manual dan komputerisasi. Dengan penelitian ini berfokus pada pencatatan manual dan
karena masih dari dokumen resmi dan bukti yang audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengadaan, distribusi, dan stok outlet sehingga penghapusan perlengkapan telah memiliki alur kerja yang jelas dan terdokumentasi. Namun keterbatasan jumlah SDM-nya dan dominannya pengguna dokumen fisik masih menjadi kendala dalam aktivitas administrasi. Baik teman-teman, kami membuka sesi tanya jawab maupun saran yang diberikan kepada teman-teman. Sama, ya. Sudah, memori konfirmasi. Antara-antara aja kayaknya ya. Jadi itu sudah komputerisasi apa nih? Sudah komputerisasi apa nih? Di BPPD ini sebenarnya mereka menggunakan dua metode, Bu. Yang manual sama yang sudah terkomputerisasi. Tapi mereka bilang mereka lebih fokus ke manual atau sering menggunakan manual dikarenakan biasanya yang komputerisasi itu sering terjadi error ketika input data gitu, kata bapaknya kemarin. Ini kalian diarahkan sama dia untuk analisis ya? Iya. Karena bisa melakukan hal itu pengelolaan perlengkapan ya ada yang katalog. Jadi pas presentasi ibu berpikirnya teman-teman akan presentasi di katalog, ternyata beda. Oke deh, tapi ya next untuk observasi apapun itu ya diharapkan bisa sesuai dengan yang memang harusnya. Jadi kalaupun nanti dari badan atau tempat risetnya merasa ada error, merasa ada kendala pada saat menggunakan aplikasinya, ya itu yang jadi catatan kita. Jadi dilakukan untuk melaksanakan errornya itu kenapa? Ini sebenarnya error atau memang nggak mau move on? Di si pelakunya error gitu. Jadi error itu sebenarnya sistemnya atau SDM-nya error karena nggak mau menggunakan aplikasi. Jadi itu yang sebenarnya harus dianalisis. Tapi ya kan, jadi jawabannya seperti itu. Oke, ibu percaya aja dulu deh. Tapi ya secara teknis nih, kalau secara umumnya apa yang sudah dipresentasikan, ya sudah membuat apa yang seharusnya ada. Kalau secara teknis, teman-teman boleh lihat gambarnya. Boleh buka gambar aktivitas diagram. Di sini nggak ada di sketch-nya. Contoh, ya next. Contoh ini. Coba bantu ibu mencari. Itu kan menurut sebenarnya salah. Gimana? Menurut kalian? Ini bu, berapa lama? Kalau Sama masukkan ini apa namanya kemarin tidak diperbaiki lagi bu. kemarin udah diperbaiki. Iya. Kalau sekarang diperbaiki juga. Karena presentasi dulu biar salahnya tidak jadi sekalian presentasi. Berarti nilainya nilai yang sama itu tadi ya? Iya. Nilai yang salah yang akhirnya diinput. Jadi harusnya gimana ya harusnya? Komplainnya asalnya itu
Ini kan karena bingung Bu. Jadi ini kan no kan Bu, penawaran yang sesuai itu. Jadi saya tuh bingung Bu. Ini kan udah kesini. Seharusnya itu dikembalikan ke sini lagi kalau no. Jadi itu gimana? Balik ya. Saya balik ke saya. Saya bingung bagian ini. Kalau yang ujungnya tidak ada ujungnya Bu. Gak ada ujungnya kayak lagu aja gitu. Iya ada. Saya tuh bingung kembalinya ke mana. Ini kan no. Komplain? Vendor. Itu apa sih? Ini Mengajukan penawaran harga. Terus nanti kepala BPJS penawaran sesuai. Nah kalau nggak sesuai, ini dikembalikan sini lagi Bu. Diberikan lagi? Saya mau buatnya kayak gini loh. Tapi kan nggak bisa. Ya udah dikembalikan aja. Gimana Bu? Ya udah tinggal masukkan aja. Mata panahnya emang boleh kan dikembalikan Bu? Boleh aja. Boleh kan? Oh. Nanti sebelumnya belum pernah lihat. Ya kalau ini, kalau istilahnya apa namanya masuk lebih dari satu boleh, tapi kalau yang keluar lebih dari satu nggak boleh. Iya. Kalau memang harusnya nanti dia kembali melakukan apa itu tadi? Pengajuan harga lagi. Bukan penawaran harga atau tadinya ke situ ya dikembalikan lagi. Yang ini juga sama Bu. Itu juga dikembalikan ke sini juga. Pemeriksaan barang dan memeriksa barang. Ya. Kalau barangnya tidak sesuai maka kembalikan. Betul. Kalau barangnya tidak sesuai, Oh sini. Ini antara Bu. kalau tidak sesuai berarti ngirim barang lagi. Dikembalikan ke pengiriman barang. Iya, berarti pengiriman barang lagi. Nah, iya. Ya, berarti tinggal balikin lagi gitu kan. Minggu ya? Lagi Ibu nanti, Minggu juga. Ya, itu Kalau mau aktif ini, kalau aktif ini diagram, mau tanahnya lebih dari satu boleh. Tapi kalau keluar, tanah yang keluar dari aktif ini, itu nggak boleh yang lebih dari satu. Kalau mau lebih cantik, ditambahkan merge. Ditambahkan merge, jadi masuk satu, masih dua, baru satu. Simbol merge. Ini Bu, ya ada, pasti itu ada merge dulu. Jadi nanti dari merge baru masuk ke yang di vendor itu ada penawaran harga. Jadi di merge itu ada tangan masuk dua dari atas sama dari yang paling nanti. Sama seperti gambar berikutnya, coba dilihat. Dua. Mana? Kalau lihat dari aluran, logika sih. Ini gimana nih? Ada yang perlu direvisi? Nggak perlu. Apa? Yang perlu diganti? Coba? Ini sama juga. Kenapa itu sama? Ini harusnya di sini Bu. Tanggal panah ya? Ya. Tapi kan bingung Bu. Takutnya nggak boleh lebih dari satu panah. Kalau masuk boleh lebih dari satu. Kalau mau lebih rapi pakai merge. Jadi di merge dulu dan baru rapi. Tapi kalau keluarnya lebih dari satu nggak boleh. Untuk khusus activity ya. Kalau mau keluar lebih dari satu, yang digunakan adalah decision atau vote. Tapi kalau masuk lebih dari satu bisa menggunakan dibuat dari pemanahan. Oke, itu sama lah. Ini di yang terakhir ya. Iya. Oke, untuk dokumen, untuk semua tim ya, ini untuk semua tim ini. Untuk dokumen harus dibuat deskripsinya, spesifikasi dokumen masukan dan spesifikasi dokumen keluaran. Itu harus dibuat tuh untuk semua tim ya. Jadi bukan cuma disampaikan dokumennya, tapi dibuat spesifikasinya. Misalnya frekuensinya apa, dokumen itu apa tadi kan. Kemudian tujuannya untuk siapa, sumbernya dari siapa, nama dokumennya apa. Itu bagaimana membuat spesifikasi dokumen, masukan atau keluaran di slide itu ada. Tinggal diikuti aja apa yang di slide. Oke, gitu ya. Oke, tutup. Boleh ditutup lagi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, tapi satu hal yang pasti,
Presentasi kami bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguatkan hati yang sedang sepi. Terima kasih.